Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2060 sampai tahun 2062. Itu adalah anggota grup catering Rantai Charmin. Saya tidak ingin memberikan jawaban cepat. Saya tidak tahu. Jericho Lee menoleh untuk melihat Tao Hong dan Jiang Qi, dan melihat wajah mereka tenggelam. Jelas sekali mereka tahu tentang grup catering. Jiang Qi bingung. Apa yang mereka lakukan di sini hingga mendapat masalah? Apakah mereka ada hubungannya dengan Zheng Chang? Wajah Tao Hong tidak yakin. Saya kira itu niat untuk mengontrak Tuan Li. Saya kira mereka tidak setuju, jadi mereka membuat masalah di sini. Apakah begitu? Ya, itu dia. Manajer itu mengangguk, orang yang datang ke sini adalah Ni Hongyuan. Dia mempunyai sikap yang sangat horizontal. Dia ingin kita memaksanya menandatangani kontrak dan membiarkan Li bekerja di perusahaannya. Tentu saja saya tidak setuju. Saya tidak punya hak dan kualifikasi, jadi mereka menghancurkan restoran itu. Sikap arogan Ni Hongyuan benar-benar membuat mereka kesal. Jericho Lee berkedip, apakah Ni Hongyuan benar? Ya. Manajer mengangguk dan bertanya, apakah Tuan Li ingin mencari keadilan darinya? Tanda tanya petik 2. Hampir. Ini. Manajer itu ragu-ragu dan memandang Tao Hong. Tao Hong mendesaknya untuk mengatakan, Tuan Li, mohon berpikir 2 kali. Keluarga Ni ini tidak mudah terprovokasi. Selain itu, keluarga Ni tampaknya memiliki banyak hubungan dengan asosiasi koki. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang sangat besar. Grup catering Rantai Merah Tua. Jericho Lee menyela omong kosongnya dengan lambaian tangannya. Karena mereka mencoba mengambil keputusan, aku akan menemui mereka secara alami. Di mana mereka sekarang? Wajah Tao Hong menegang sejenak, dan segera menunjukkan warna ketidakberdayaan yang kuat. Jika Anda tidak salah, mereka biasanya berada di klub Tiancensa, yang merupakan klub penting dari perusahaan catering mereka. Begitu, Jericho Lee mengangguk dan melirik ke arah kerumunan. Bersihkan restorannya. Aku akan datang. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, manajer itu khawatir, bos, kenapa Anda tidak menghentikan Tuan Li? Bisakah dia dihentikan seperti itu? Tao Hong menghela nafas. Tapi itu Ni Hongyuan, grup catering besar Yang Hong. Dikatakan bahwa dia telah membesarkan banyak ahli dan memiliki latar belakang yang besar. Orang-orang yang memprovokasi mereka tidak memiliki akhir yang baik, kata manajer itu dengan wajah khawatir. Tao Hong menghela nafas lagi. Dia juga mengetahui hal ini, tetapi Jericho Lee tidak mendengarkan. Apa yang dapat dia lakukan? Kuharap ini bukan omong kosong, kan? Klub Tiancensa. Sebagai klub paling terkenal dari grup catering jaringan Yang Hong, tempat ini selalu menjadi tempat rekreasi bagi banyak wanita muda. Hari ini, pesta kelas atas akan diadakan di sini, dan banyak wanita muda terkenal akan diundang untuk hadir. Sebagai tuan rumah, Ni Hongsu sudah lama memesan tempat tersebut, menunjukkan gaya tuan rumahnya. Saat ini, banyak remaja putri berkumpul berdua atau bertiga untuk membicarakan tentang mobil mewah, fashion, dan berita hiburan. Kadang-kadang, saya mendengar seseorang mengatakan suatu berita keuangan, yang seringkali menimbulkan seruan orang lain. Di antara orang-orang ini, ada juga beberapa wajah yang dikenal Jericho Lee. Wu Sui dan Wu Xiaoxiao. Mereka tidak mau datang, tetapi mereka tidak tahan dengan nasihat orang yang lebih tua. Mereka harus datang karena teman mereka ada di sini. Itu sangat membosankan. Wu Xiaoxiao duduk di sudut, mulutnya melengkung. Aku tahu aku tidak akan datang. Mereka ingin aku datang, kata Wu Sui dengan jijik. Aku tidak tahu apa maksud dari pesta semacam ini. Semua orang begitu tertarik menghadiri pesta yang membosankan seperti itu. Kebosanan tetaplah kebosanan, tapi sebaiknya kamu berhati-hati agar tidak didengar oleh orang lain, bisik Wu Xiaoxiao. Apa yang kamu dengar? Biarkan saja mereka mengusir kita. Aku belum mau datang. Wu Sui tidak ingin tinggal sebentar, dan dia merasa tidak nyaman. Seperti kata pepatah, burung yang mempunyai bulu yang sama berkumpul bersama. Sebagai teman baik Mo Lingyan, temperamen dan karakternya mirip dengan Mo Lingyan. Mo Lingyan tidak menyukai pesta seperti ini. Dia juga tidak menyukainya. Wu Xiaoxiao serupa. Baiklah, bersabarlah. Wu Xiaoxiao melihat sekeliling dan berkata, ayo cari kesempatan untuk menyelinap pergi. Bagus. Wu Sui setuju tanpa memikirkannya. Mereka berpura-pura nongkrong, lalu bersiap berangkat dari pintu. Namun sebelum mereka berhasil,
seorang pemuda berjas dan bersepatu berhenti di depan mereka. Dua wanita cantik, mau kemana? Bukan urusanmu kemana kita pergi. Wu Xiaoxiao segera menunjukkan rasa jijiknya. Di hadapan orang ini, mereka tidak kalah terjerat, dihantui, seperti permen coklat, bagaimana tidak bisa disingkirkan. Namun, mereka tidak mudah untuk diserahkan, karena orang ini dikatakan sangat besar, seperti tuan muda dari keluarga Ni Hongxing. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu bukan urusanku? Pesta hari ini diselenggarakan oleh kami keluarga Ni. Jika para tamu tidak senang, kami juga bertanggung jawab, kata Ni Hongxing dengan sikap bermartabat. Kedengarannya seperti itu. Tarik ke bawah. Wu Xiaoxiao tidak mempercayai kebohongannya. Dia berkata dengan nada menghina, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sudah kubilang, kamu sedang bermimpi. Menjauhlah dari kami, katanya dia dan Wu Sui, berbalik ingin pergi, tapi hanya berbalik, Ni Hongxing berhenti di depannya. Oh, Nona Wu, itu terlalu berlebihan. Saya dengan tulus mengundang Anda. Selain itu, keluarga Ni juga merupakan keluarga yang pandai berbicara. Apakah Anda benar-benar ingin mengobarkan konflik antara keluarga Wu dan keluarga Ni? Kedengarannya seperti bujukan, namun nyatanya ini adalah ancaman. Wu Xiaoxiao sangat marah saat mendengarnya. Orang ini berhantu. Sekarang dia bahkan mengajak keluarganya untuk menghancurkannya. Tak tahu malu. Seorang pesolek seperti Ni Hongxing, yang mengandalkan kelakuan buruk keluarganya, pada dasarnya adalah seorang playboy. Dia tidak bisa berjalan saat melihat wanita cantik. Dan dia selalu berpikir bahwa selama uang digunakan untuk menghancurkan, tidak ada wanita yang tidak bisa mendapatkannya. Sekalipun tidak bisa mendapatkannya, Anda selalu bisa sukses selama Anda memiliki kulit yang tebal. Sayang sekali Wu Xiaoxiao, sebagai seorang pejuang, tidak menyukai barang-barangnya. Dia sangat marah. Apakah kamu kesal? Jika kamu ingin keluar dari sini, kamu sedang berbicara kepadaku tentang ibumu. Jika kamu tidak pergi, aku akan bersikap kasar kepadamu. Apakah kamu begitu kasar padaku? Ni Hongxing memiliki wajah yang berani. Sejujurnya, dia merasa Wu Xiaoxiao tidak memiliki kemampuan untuk mengajarinya. Dia juga tahu bahwa keluarga Wu adalah keluarga bela diri dan Tao, tapi mengapa bukan keluarga Ni? Belum lagi saat ini, ada ring tinju di klub tersebut. Awalnya, ini adalah kegiatan rekreasi untuk para remaja putri. Mereka membiarkan pengawalnya naik 2 gerakan. Mereka bertaruh. Kebetulan saat ini, kedua pengawal yang ikut bertarung cukup baik, dengan angin di setiap pukulan dan kaki. Kita bisa melihat para remaja putri yang menonton dari bawah berseru kaget dan berseru hebat lagi dan lagi. Bab 2061. Yah, apa menurutmu aku tidak berani? Wu Xiaoxiao marah. Ki aslinya meledak. Terakhir kali dia diinstruksikan oleh Jericho Lee, kekuatannya berubah secara dramatis. Sekarang, budidayanya telah mencapai masa pembukaan. Hanya saja mudah untuk memberi pelajaran pada prajurit umum, tetapi keluarga Ni sendiri jauh lebih kuat daripada keluarga Wu. Ni Hongxing sangat percaya diri, dan dia secara langsung mendukung dua pengawal untuk maju. Ledakan. Pengawal itu segera mengeluarkan nafas yang jauh lebih kuat darinya. Hal ini membuat wajah Wu Xiaoxiao tiba-tiba berubah, dan dia berkata, sialan. Saya pikir lebih baik kedua wanita itu tetap sehat, Ni Hongxing membatasi rasa tidak tahu malunya. Ia meminta beberapa pengawal untuk langsung memblokir pintu gerbang tersebut, sehingga tidak perlu khawatir ada orang yang melarikan diri secara diam-diam. Sial. Wu Xiaoxiao mengepalkan tinjunya. Ini terlalu banyak. Xiaoxiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Sui tampak khawatir, karena takut Ni Hongxing akan menyakiti mereka. Wu Xiaoxiao mengatupkan giginya, jangan khawatir, begitu banyak orang yang menonton, dia tetap tidak datang terburu-buru. Lagi pula, selama kita tinggal di tempat ramai, dia tidak berani melakukan apapun pada kita. Ya juga. Wu Sui setuju, kalau saja ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Siapa yang akan menyelamatkan kita di kota ajaib ini? Wu Xiaoxiao tersenyum masam. Banyak tetua di keluarganya yang ingin memiliki hubungan baik dengan adik-adiknya ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kalau saja Yifan ada di sini, desah Wu Sui. Wu Xiaoxiao berkata tanpa daya, dia sama sekali tidak berada di kota ajaib. Bagaimana kamu bisa mengharapkan dia membantumu? Kami harus memenangkan pertandingan. Jika Anda menang, Anda akan diberi hadiah. Jangan pernah kalah dari cucu itu. Dengarkan, jangan pernah kalah. Di ring tinju, para wanita muda bersorak dan berteriak, terlihat sangat bersemangat.
Para pengawal yang bertarung di atas panggung sampai batas tertentu seperti mainan mereka, yang sangat menyedihkan. Saat ini, Ni Hongsu sedang duduk di tepi kolam renang, mengobrol dengan orang-orang, dan anggota keluarga kirim pesan. Tuan Zhou, silakan periksa beritanya. Baiklah. Ni Hongsu membuka email sesuka hati dan memindainya. Li Qiankun. Siapa orang ini? Biar kulihat. Hanya dalam beberapa bulan, dia pertama-tama menghancurkan keluarga Gong, salah satu dari 10 keluarga Laos, dan kemudian mengalahkan Tian Chang, yang berada di peringkat 60 dalam daftar Disa, dan Gan Xiao, yang berada di peringkat 20, dan mencapai puncak daftar Disa. Kemudian, dia membunuh Zhuang Xiang, yang berada di peringkat 30 dalam daftar Tiangang, benarkah? Bahkan para ahli dalam daftar Tiangang telah terbunuh. Dikatakan bahwa semua ahli dalam daftar Tiangang berada di atas tingkat divisi jiwa. Ni Hongsu terkejut dan menoleh ke arah Ni Zongtian. Saudara Zongtian, menurutmu siapa Li Qiankun itu? Saya tidak tahu, Ni Zongtian sedikit mengernyit. Karena orang ini bisa bangkit begitu cepat dalam waktu sesingkat itu, dia tidak terkenal sebelumnya. Terlihat bahwa dia sebagian besar adalah seorang pertapa jenius dari sekte mana. Masuk akal. Ni Hongsu juga setuju dengan pandangan ini, dan kemudian merenung, tetapi jika Anda bermargali, saya ingat. Bukankah Wu Shenli juga? Saya tidak menyangka bahkan dewa seni bela diri pun ditekan olehnya. Haha, meskipun dewa perang itu kuat, dia masih terlalu muda. Sekarang dia telah masuk dalam daftar di Sasha. Di usianya, dia sangat luar biasa. Setidaknya saya seusianya, apalagi di daftar di Sasha. Aku bahkan tidak memiliki guru roh. Ni Zongtian menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak merasa iri. Itu Li Qiankun. Ni Hongsu terkejut lagi dan memandang seorang pria di sampingnya. Feng Chan, aku ragu Li Qiankun adalah anggota keluarga Limu, bukan begitu? Mendengar kata-kata itu, orang itu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, bercanda, keluarga Li kita tidak bisa memiliki orang seperti itu. Benarkah tidak? Jangan menipuku, kata Ni Hongsu, yang wajahnya penuh keraguan. Jika Anda mengatakan Wu Shen, dia benar-benar anggota keluarga Li, tetapi pemberontak ini sangat memusuhi keluarga Li dan telah melawan kita lagi dan lagi. Jika dia tidak memiliki sumber daya dan kepentingan yang kita inginkan, ya ampun kakak laki-laki pasti sudah membunuhnya sejak lama. Ada ekspresi jijik dan kebencian di wajahnya. Ni Hongsu tertegun sejenak. Dewa seni bela diri juga terkenal karena harga dirinya. Sebagai anggota keluarga, semakin kuat dia, seharusnya kamu semakin bahagia. Dia mencabik-cabik wajahnya dengan keluarga Li. Bagaimana kita bisa bahagia? Li Fengchan bersikap dingin dan menghina. Ni Zongtian dan Ni Hongsu secara alami mengetahui sesuatu tentang permusuhan antara Wu Shen dan keluarga Li dari Bai Yunfeng, tetapi mereka tidak menyangka kontradiksinya begitu dalam. Masuk akal untuk mengatakan bahwa meskipun ada festival antara kedua belah pihak, anak laki-laki itu sangat bahagia sekarang, dan selirnya sering kali sombong. Dia juga membunuh banyak bawahan Tuan Wei, dan dengan sengaja melawan kita. Tentu saja, saya akui bahwa dia memang memiliki bakat yang hebat. Kompetisi internasional. Bahkan Kou Tianhuo bukanlah lawan. Hanya ada sedikit orang yang bisa mencapai prestasi ini. Tapi sekarang dia sudah menyerah, dia hanya bisa menghadapinya sebagai musuh, kata Li Fengchan. Tutut, tidakkah kamu berpikir untuk mencoba meredakan hubungan? Ni Hongsu bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk meringankan hubungan. Li Fengchan mendengus dingin dan tampak mencemooh. Tuan Wei keluar untuk mendukungnya dan mengungkapkan ketulusannya. Tapi bagaimana dengan dia? Sebaliknya, itu juga merugikan kita di kompetisi internasional. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa kita bicarakan untuk meringankan hubungan? Tidak mungkin, Ni Hongsu cukup terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pantas saja setiap kali Li Fengchan menyebut Jericho Li, ekspresinya sangat menjijikkan. Apakah kamu benar-benar akan melawannya sampai akhir? Ni Hongsu mengedipkan matanya, kau tahu, dia bahkan bisa membunuh Master Jiwa. Sekarang dia berada di 3 besar daftar Disa, dan dia akan segera berada di daftar Tiangang. Aku khawatir tidak mudah menghadapinya, kan? Jangan katakan itu kalau wajahmu sudah robek. Li Fengchan melambaikan tangannya. Baiklah. Melihat bahwa dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, Ni Hongsu juga mengangkat bahu tak berdaya, menurutmu Li Qiankun akan menjadi siapa? Li Fengchan berkata tanpa ragu-ragu. Hai, Ni Hongsu tidak bisa menahan tawa.
Itu bukan karena kakak laki-lakimu memiliki biografi leluhur Kongtong yang sebenarnya dan merupakan yang terkuat di dunia, jadi dia tidak meremehkannya. Dalam keadaan normal, jika aku ingin memiliki kekuatannya, aku akan melakukannya. Di langit untuk waktu yang lama. Saudara Zongtian, bukankah begitu? Bab 2062. Ni Zongtian berkata sambil tersenyum, "Yah, bahkan aku tidak punya harapan untuk menang melawan Dewa Perang. Aku hanya berada di peringkat ke-42, tapi dia ingin tahu bahwa keluarga Silau bukan hanya nama nominal, tapi energi yang sangat besar di belakangnya. Bahkan keluarga Ni tidak sederhana, tetapi mereka tidak berani meremehkan 10 keluarga Lao. Ni Ersao masih terlalu rendah hati. Di usiamu, jarang sekali bisa mengelola grup catering dalam jumlah besar." Yoshida juga berkata dengan sangat sopan. "Iya. Ni Ersao tidak tahu bahwa di usiamu, hanya ada sedikit orang yang bisa menandingimu," kata bos lain di sebelahnya dengan sopan. Tentu saja, kesopanan hanya demi keluarga Ni. Pada level mereka, orang-orang dan segala sesuatunya sendiri bergantung pada latar belakang. Orang yang tidak memiliki latar belakang tidak layak disebut di mata mereka. Haha, Tuan Gu tersanjung. Ni Hongyuan tidak berani mempercayainya. Identitas di depannya juga tidak sederhana. Gu Feng. Orang ini adalah keluarga kuno paling misterius di keluarga Silao. Dapat dikatakan bahwa keluarga kuno adalah yang terkaya di keluarga Silao. Ini bukan hanya karena Gujia menjalankan rumah lelang Longtian yang besar, yang memiliki jejak global, tetapi juga karena Gujia melibatkan organisasi yang sangat kuat. Masyarakat Dionisian. Di dunia sekarang ini, tidak hanya terdapat asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga banyak asosiasi yang tidak diketahui, seperti asosiasi koki, asosiasi alkemis, asosiasi pawang, dan bahkan asosiasi seni bela diri.